Bocoran Erick Thohir soal TC Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya berani blak-blakan soal rencana naturalisasi Meliano Jonathans untuk Timnas Indonesia. Sebut kalau sebenarnya 4 tahun lalu disepelekan sang ayah, kenapa baru sekarang Emil Audero Mulyadi mau dinaturalisasi? Erick Thohir berburu pengganti Indra Safri yang diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Ya, Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret dengan bertamu ke Australia. Ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu 22 sore, Erick memaparkan rencana Timnas Indonesia sebelum bertolak ke negeri Kanguru. Yang saya tahu sebagian akan berkumpul di sini, di Jakarta. Arena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training di awal, kata Erick. Sementara pemain-pemain yang berkarir di Eropa bakal langsung bergabung di Australia dan tidak berkumpul di Indonesia. Erick Thohir menjelaskan beberapa pemain saya rasa yang internasional langsung ke sana karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa beberapa jam itu. Mungkin bisa 24 jam lebih kali sama transit. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana. Pelatih Patrick Kluivert belum memutuskan pemain yang akan dibawa dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun beberapa hari lalu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji mengatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia dalam rangka menghadapi Australia. Setelah duel menghadapi skuad Socceroos, Timnas Indonesia akan meladeni Bahrain dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Poin dari 2 laga tersebut penting dalam menjaga kans skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia serta unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Peringkat pertama dan kedua akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke fase lanjutan kualifikasi. Beralih pada berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi penyerang baru FC Utrecht, Meliano Jonathans. Jelang pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus memperkuat skuad. Salah satu nama yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI selanjutnya adalah Meliano Jonathans. Winger berusia 20 tahun ini sedang menjadi perbincangan di Belanda usai tampil luar biasa selama setengah musim bersama Vitesse Arnhem. Meliano Jonathans berhasil mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan untuk Vitesse Arnhem selama setengah musim. Akhirnya dia ditransfer FC Utrecht dari Vitesse pada bursa transfer musim dingin dengan biaya sebesar 5,21 miliar rupiah. Banyak supporter yang meminta kepada PSSI untuk segera menaturalisasi Meliano Jonathans agar mau membela Timnas Indonesia. Meliano pun mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan jawaban pada akhir musim ini karena ingin fokus meningkatkan karirnya. Erick Thohir pun akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi pemain berdarah Depok itu. Dia mengakui bahwa Meliano Jonathans sampai saat ini belum menjalani proses naturalisasi meski sangat ingin mendatangkannya. Dari Meliano Jonathans kita beralih pada Emil Audero Mulyadi. Dalam proses naturalisasi Indonesia masih terngiang 4 tahun lalu sang ayah menyepelekan level sepak bola tanah air. Tentu cukup mengejutkan jika pada akhirnya PSSI menaturalisasi Emil Audero Mulyadi di saat karir sepak bolanya mengalami penurunan. Setelah tak mendapatkan tempat di Como 1907, Emil Audero Mulyadi dipinjamkan ke Palermo hingga Juni 2025 dengan opsi pembelian permanen. Ia akan bermain di kasta kedua Liga Italia hingga masa peminjamannya berakhir, tapi sebelum itu Emil juga harus menyelesaikan proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan menaturalisasi Emil Audero Mulyadi sudah melalui pembicaraan yang panjang. Tak hanya internal PSSI tapi juga melibatkan Martin Paes sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia saat ini.
Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat, salah satunya di posisi kiper. Karena Martin Paes luar biasa, kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan dan Martin sangat welcome. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas, tapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat posisi kiper. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri punya dinamika kehidupan yang mereka masing-masing. Di mana lebih lanjut, Emil diproyeksikan sebagai kiper level Eropa di bawah Martin Paes di skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Keduanya diharapkan bisa membimbing kiper-kiper muda timnas Indonesia yang berkarir di liga lokal, dan ini seperti merujuk ke sosok Hernando Ari. Mengingat sosoknya menjadi satu-satunya kiper muda andalan yang bermain reguler di level senior sebelum kedatangan Martin Paes. Hal itu karena mereka tidak bermain di Liga Indonesia, tapi banyak juga yang bermain di liga luar, kata Erick Thohir. Kejutan yang ada bukan karena Emil mau dinaturalisasi, tapi publik lebih terkejut dengan sikap PSSI yang masih mau menaturalisasinya. Masih teringat jelas perkataan ayah Emil, Edi Mulyadi, yang terkesan meremehkan level dan kualitas timnas Indonesia pada tahun 2021 lalu. Ia juga sangat meyakini anaknya tidak akan mau bermain untuk timnas Indonesia karena mimpinya tampil di Piala Dunia bersama timnas Italia. Iya, sangat dimaklumi mengingat saat itu karir Emil sedang menanjak, namun pesaingnya juga sangat kuat mulai dari veteran Salvatore Sirigu hingga Gianluigi Donnarumma. Lantas apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari PSSI, khususnya Erick Thohir yang nekat memproses naturalisasi Emil Audero Mulyadi? Ya, salah satunya penyebab sang pemain mau dinaturalisasi pun diungkap. Menurut Erick, mereka percaya dengan program serius yang dibangun PSSI. Meski bisa dinilai sangat telat bagi Emil Audero bergabung, seharusnya ia sudah bisa membela timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Ya, dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu waktu itu Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi. Namanya juga Inter Milan, Juventus. Nah, tentu yang ada pertimbangan lain dan kita tidak. Yang penting kami dari PSSI tidak mau ada kesan begini, Pak, bahwa para pemain ini bergabung karena ada komersialisasi. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka. Nah, prosesnya seperti ini. Dan kita beralih pada pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola. Ketua PSSI Erick Thohir disebutkan bakal berburu pengganti Indra Syafri yang diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 23 Februari 2025. Erick Thohir menyatakan PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri agar program pembinaan prestasi para pesepak bola muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir ini tetap berkelanjutan demi mempersiapkan mereka sebagai pelapis utama timnas senior di masa mendatang. Erick Thohir mencopot Indra Syafri buntut timnas Indonesia U20 tersingkir di penyisihan grup Piala Asia U20 2025 China sekaligus gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Indra Syafri bisa dibilang sebagai satu di antara pelatih dengan gelar terbanyak di timnas dengan perolehan 2 gelar Piala AFF U19, 1 Piala AFF U22 dan medali emas SEA Games 2023. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra Syafri selama menangani timnas Indonesia U20 sehingga mempunyai prestasi juara Piala AFF U19 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Keputusan untuk melepas Coach Indra diambil secara profesional, artinya Coach Indra juga memahami dan menerima keputusan itu. Secara pribadi dan organisasi, hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Demikian dikatakan Erick Thohir.